Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah pagi hari ini kita menaikkan syukur kita, kekaguman kita akan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang termulia, hanya Tuhan yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang terindah, termegah. Pujian ku berikan, Engkau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari kita naikkan kekaguman kita akan Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah. Pujianku naikkan, Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, layak diagungkan. Mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia Kau, mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Seluruh bumi menyembah. Sama-sama memuji Dia, menyembah Dia, meninggikannya. Sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Sebab
Dia termulia, sebab Dia terindah. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Yesus, kami memuji, kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau termulia, Kau termulia, Yesus, benar Tuhan, sebab hanya Engkau termulia di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah seluruh bumi menyembah Engkau, sebab hanya Engkau Tuhan. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang siap mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Baik saudara-saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Judulnya adalah Jangan Menolak Didikan Tuhan. Kita langsung buka saja yang terambil dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ternyata kalau saya baca di ayat ini tidak ada isyarat atau satu kalimat atau satu suku kata yang menggambarkan tentang didikan Tuhan. Tetapi saya belajar dari kitab lain dalam Amsal 15 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, ternyata dalam Amsal dijelaskan bahwa takut akan Tuhan itu merupakan sebuah didikan. Nah, jemaat yang ada di Yerusalem, karena kitab Yakobus ini ditulis kepada jemaat yang ada di Yerusalem, dan surat ini surat umum, dan pembacanya cukup luas pada waktu itu, bukan cuma satu kelompok tertentu tapi begitu luas. Maka dijelaskan di sini di pasal 4 ini, mereka itu tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak memiliki ketakutan akan Tuhan. Maka disebut mereka orang-orang yang ayat 1 mereka bertengkar, bersengketa, ayat 3 ayat 2 di sana mereka menginginkan sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu mereka membunuh, iri hati, bla 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 bla. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa kita jangan menolak didikan Tuhan? Ya, karena didikan Tuhan tadi adalah takut akan Tuhan, di mana kalau kita takut akan Tuhan itu mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan, kata Amsal. Nah, kenapa kita jangan menolak didikan Tuhan? Nah, ada berapa poin yang saya sampaikan, ada 3 poin. Yang pertama adalah di ayat yang ke-4 di sini dijelaskan di Yakobus tadi, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Wow, jelas di sini dikatakan orang yang ada di Yerusalem atau di kitab Yakobus ini, mereka tidak setia, mereka tidak takut Tuhan, dan mereka menolak didikan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini, jangan menolak didikan Tuhan. Siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada yang melihat channel ini, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, begini saudara-saudara, ketika saudara menolak didikan Tuhan, Anda nggak akan seperti yang Tuhan harapkan. Ya, tetapi kalau Anda mau ditegur Tuhan, mau diproses Tuhan, mau dididik Tuhan, dulu Anda itu nothing, sekarang menjadi something. Dulu Anda itu zero, sekarang menjadi hero. Ya, tetapi kalau kita tidak mau terima didikan daripada Tuhan seperti orang ini, tidak setia, wow, Anda tidak akan masuk dalam rencana Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, kalau seorang anak tidak mau dididik orang tuanya, anak tadi akan seperti apa? Saya ketemu orang yang broken home lah, anak ini tidak dapat didikan sama sekali, orangnya angel, kandannya angel, maksudnya susah dikasih tahu ya, aduh susah sekali. Kalau ditegur pura-pura tidak dengar, kalau dipanggil kadang-kadang, aduh orangnya angel banget, susah. Wah, orangnya susah sekali. Kenapa? Karena dia nggak ngalami didikan, proses pembentukan dari orang tua, karena broken home. Nah, itu loh saudara-saudara. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, jangan sampai kita menolak didikan Tuhan tadi.
Kenapa? Kalau kita mau dididik Tuhan, poin yang pertama adalah kita setia. Tidak seperti dalam ayat 4 ini, hai kamu orang yang tidak setia. Orang-orang yang menolak didikan Tuhan, dia tidak akan dewasa rohani. Dan dia pasti tidak setia dalam Tuhan. Begitu ada tawaran, hatinya membelot. Begitu ada iming-iming, dia langsung terperangkap. Begitu ada godaan, dia langsung terjerumus. Tidak setia sama Tuhan, gitu. Tapi kalau kita mau dewasa dalam kehidupan kekristenan kita, jangan engkau menolak didikan Tuhan. Apa itu didikan Tuhan? Kalau kitab Amsal dikatakan di sana, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang merendahkan, yang mengindahkan teguran adalah bijak. Ayub 15 ayat 17 di sana dijelaskan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu jangan engkau menolak didikan yang maha kuasa. Loh, berbahagialah orang yang ditegur Tuhan. Nah, didikan Tuhan tadi itulah teguran. Mungkin Anda yang sakit, jangan-jangan itu teguran dari Tuhan. Mungkin Anda ada masalah dalam perekonomian, jangan-jangan itu teguran dari Tuhan. Mungkin saudara dalam pergumulan yang besar dan tidak kunjung selesai, jangan-jangan itu teguran dari Tuhan. Apa permasalahanmu hari-hari ini? Jangan-jangan itu teguran dari Tuhan. Berbahagialah, karena pada waktunya nanti engkau akan diangkat Tuhan. Iya saudara-saudara, kenapa? Supaya engkau tetap setia di hadapan Tuhan. Engkau ditegur Tuhan, engkau diproses Tuhan, engkau diprosesnya supaya engkau tetap setia dalam jalannya. Karena jangan seperti ayat 4 tadi ini, hai kamu orang yang tidak setia. Tuhan tidak mau umat-umatnya tidak setia, maka jangan tolak didikan Tuhan tadi. Karena orang yang tidak setia, mereka itu menaruh persahabatan dengan dunia. Loh, itu loh saudara-saudara. Kalau kita itu mau dididik Tuhan, kita itu setia dan kita itu tidak menaruh hidup kita bersahabat dengan dunia lagi. Hidup kita nggak dunia lagi. Memang hidup kita di dunia, tapi kehidupan kita tidak seperti orang dunia lagi. Itu yang saya maksudkan. Kenapa? Karena kita sudah dididik Tuhan, diproses Tuhan, diproses. Kita ditegur Tuhan, yes Tuhan, aku siap. Kita diajar Tuhan, yes Tuhan, aku siap. Karena pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Pada waktunya Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Yang kedua adalah ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita mau dididik Tuhan, yang kedua kita akan rendah hati. Wow. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, untuk mencapai sebuah predikat rendah hati, tidak gampang saudara-saudara. Untuk kita mendapatkan level kita rendah hati, tidak gampang. Anda perlu diproses Tuhan. Anda perlu dibentuk Tuhan supaya Anda menjadi orang yang rendah hati. Untuk menjadi orang yang rendah hati itu tidak gampang. Tidak simple yang kita pikirkan. Kita rendah hati. Tidak seperti itu saudara-saudara. Kita perlu diproses Tuhan. Kadang kita perlu ditegur Tuhan. Kadang kita perlu dibuat Tuhan kita itu mengerti Tuhan itu seperti apa. Ya saudara-saudara, itu adalah saudara-saudara. Ketika kita mau dididik Tuhan, ditegur Tuhan, tujuannya supaya kita rendah hati kok. Ini loh ayat 6 ini loh. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Wes, itu loh saudara. Ketika kita dididik Tuhan, Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam hidup ini. Kenapa? Karena Tuhan menentang orang yang congkak. Kenapa Tuhan ingin kita rendah hati? Karena orang yang rendah hati lah yang memiliki hati yang bijak nantinya, kata Amsal. Tapi kalau kita menolak didikan Tuhan, dijelaskan di sana, itu akan menjauh dari Tuhan. Dia akan menentang Tuhan. Dia justru tidak mengasihi Tuhan. Justru yang besar hawa nafsunya, ayat 1 dijelaskan di sana. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang ketiga yang terakhir, kenapa kita tidak menolak didikan Tuhan? Yang ketiga, agar kita mendekat kepada Allah, ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ketika kita mau dididik Tuhan, ketika kita mau dididik dengan jalannya Tuhan, supaya kita senantiasa tetap dekat Tuhan, supaya kita senantiasa dekat dengannya, supaya kita senantiasa satu chemistry dengan Allah, dan kita tidak mendua hati dengan Allah-Allah lain. Itu loh saudara. Maka dari itu saudara-saudara, jangan engkau pernah menantang Tuhan. Jangan engkau pernah lepas dari kasih karunia Tuhan. Tetaplah pada jalur Tuhan. Terimalah didikan yang daripada Tuhan. Entahkah itu didikan seperti teguran, proses permasalahan apapun, terimalah, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah pada jalannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Biar firman yang singkat ini memberkati kita semua dimanapun berada. Dan mari kita berdoa. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Seberapapun kami dapat menangkap
firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang menerjemahkannya kepada kami pribadi lepas pribadi sesuai kapasitas iman kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin.